Baik, berikutnya kita mintakan Ibu Nasriati ya. Bu Nasriati sambil bersiap-siap. Waktu Ibu dari jam 17.30 sampai dengan jam 18, 30 menit ya. Nah, jadi sambil kita ya ada waktu 2 menit untuk persiapan. Tuh Ibu Nasriati bisa men-share apa namanya RPP-nya di grup atau LKPD-nya sama seperti Ibu Destika tadinya. Udah Pak. Ini Pak nggak bisa tampil ini, entah nggak tahu laptopnya kenapa. Nggak bisa screen ini. Des, tolong bantu yang Kak Nas kirim tadi. Tolong dibantu sebentar Bu Destika untuk di screen materinya. Ya Pak, di download dulu sebentar Pak dari WA Pak. Boleh. Kita masih ada waktu. Bisa Ibu Destika? Nggak tahu kenapa nih. Nggak bisa diklik pun. Kita mulai dulu Pak, sebelum tampil itu nanti tampil sendiri ya. Boleh. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Luar biasa Bu. Oke, untuk memulai kegiatan kita, mari kita biasakan dengan berdoa. Ada berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Silakan Pak Hamid Asnan memimpinnya. Semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan bacaan ayat pendek surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu ahad. لا يلد ولم يولد ولم يكن له أحد صدق الله العظيم. Oke, untuk kenyamanan kita dalam belajar, perhatikan sekelilingnya apakah ada sampah atau kalau masih ada silakan diikuti. Udah Bu. Oke. Bentar Bu, mau bikin Bu, mau buang sampah Bu. Oke, silakan. Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu akan ngecek kehadiran ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Eli Bu, Mbak Eli. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istiqamah, jujur dan amanah. Ada yang masih tahu apa itu jujur? Destika, coba.
Jujur itu bicara apa adanya, Bu. Nggak dibuat-buat, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang, Bu. Baik. Saya Ada yang lain? saya, Ada Bu. yang lain? Ya, Bu. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Silakan Ya, Bu. Lili. Ya, jujur itu tidak berkata bohong, Bu. Bagus. Good jawabannya. Oke. Sekarang kita akan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui tentang pengertian taharah, dalil-dalil tentang taharah, kemudian tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya. Adapun metode yang kita gunakan adalah discovery learning. Model yang kita gunakan adalah discovery learning dan metode yang kita gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Adapun tahapan-tahapan yang Ibu nilai adalah yang pertama, kesungguhan dalam menjawab LKPD nantinya, kemudian kesungguhan dalam mencari informasi, dan yang ketiga adalah kerjasama dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah keberanian dalam mempresentasi. Itu poin-poin yang akan Ibu nilai. Oke, sekarang amati gambar yang Ibu tayangkan di layar. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu bawah lagi. Di gambar nampak enggak? Ada gambar anjing dan babi, enggak nampak? Belum nampak, Bu. Nampak. Gelap, Bu. Bu Des, Bu, udah nampak. Udah. udah nampak? Ya, ada gambar Ya. babi sama anjing, Bu. Oh ya, coba amati gambar anjing dan babi itu digolongkan kepada najis apa? Kemudian di gambar Najis berat, Bu. Oke. Kemudian Bu. lihat gambar yang kedua. Ada gambar bayi laki-laki di situ. Belum nampak. Belum Udah. nampak, Bu. Udah nampak? Enggak. Itu cuma bayi laki-laki ya, Bu. Itu ya, Ya, itu Bu, ayat Udah. kencing bayi laki-laki. Itu termasuk ke dalam najis apa? Kemudian Ringan, Bu. Ringan, Bu. ya, bagus. Kemudian yang ketiga, ada darah, ada tinja, ada bangkai, ada nanah. Itu tergolong kepada najis mana? Ya? Sedang. Najis sedang. Oke. Sudah mengerti tentang macam-macam najis ini? Insya Allah sudah, Bu. Udah, Bu. Insya Allah. Kemudian coba perhatikan, dengarkan Ibu baik-baik. Ibu akan jelaskan dulu sedikit tentang pengertian taharah sebelum kita mengerjakan LKPD. Yang pertama, taharah adalah bersuci dari hadas dan najis. Ada yang tahu nggak taharah itu dibagi kepada berapa? Coba Diana mungkin bisa jawab. Apa, Bu? Taharah itu dibagi kepada berapa? Kepada 2, Bu. Hadas besar dan hadas kecil, Bu. Oke, yang lain? Ada yang bisa? Kumaidi? Hadas Ya, dan Bu, najis, taharah Bu. itu terbagi kepada 2, Bu. Bersuci Ya, dari najis dan bersuci dari hadas, Bu. Bagus, baik sekali jawabannya. Iya, taharah itu terbagi kepada 2. Yang pertama hadas, yang kedua
Najis. Najis. Oke, dalil tentang najis adalah yang berbicara tentang najis adalah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oke. Agar pembelajaran kita terstruktur, mari kita amati struktur berikut ini. Nampak, Des? Ada toharoh Bu, ada najis, hadas ya Bu ya. Iya. Yang kita pelajari, adapun yang kita pelajari hari ini adalah tentang najis, mukhafafah, mukhalladhah, dan mutawasyitah. Mutawasit. Ya. Iya Bu. Ada pertanyaan? Mukhafafah itu apa Bu? Mukhafafah itu yang berhubungan dengan najis ringan. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Najis Ya, ringan Bu. kenapa? Najis Ramadan itu apa, Bu? Coba satu-satu dulu, satu-satu. Tunjuk tangan yang ingin bertanya. Ya. Najis ringan kenapa bagi laki-laki aja, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Pak Hamid. Iya Bu. Kalau perempuan itu walaupun belum minum cuman minum air susu ibu aja itu najisnya mukhafafah Bu. Mutawasitoh Bu, mutawasitoh. Iya, kalau kencing perempuan itu digolongkan kepada najis mutawasyitah. Paham? Iya, Bu. Oke, Paham, Bu. sekarang Ibu bagikan LKPD seperti yang sudah Ibu share di grup. Silahkan dibuka. Saya nggak nampak, Bu. Enggak, di grup Ibu share LKPD-nya. Di situ ada bermacam-macam najis seperti yang Ibu tayangkan tadi. Di chat boleh juga Bu, mungkin bisa di chat. Biar bisa kita tengok. Ya udah Bu. Udah dapat? Oke, Udah, silakan. Pak. Cermati dulu LKPD-nya. Kemudian nanti tanyakan apa yang belum dipahami. Oke, Bu, kasih waktu 5 menit untuk mencermati LKPD. Silakan. Nah, tapi ya. Assalamualaikum. Oke. Ada yang perlu ditanyakan tentang LKPD? Silakan. Ini tugasnya ada 3 ya Bu ya. Iya, semua dijawab. Nanti kita rolling dulu. Kita rotasi nanti dengan kelompok yang lain. Jawab mana yang ingin ditampilkan saja. Yang ingin dipresentasikan nanti. Ya Bu. Kelompok sekarang Ibu bagikan kelompok ya. Kelompok pertama, Destika sama Diana. Kemudian Pak Ikhwan, Pak Hamid, Bu Laili, berlima saja. Kemudian kelompok yang kedua adalah namanya Elisa Friani, Laili Apriani, Bu Syarifah, Pak Ikhwan,
apa lagi namanya? Itu Pona, kelompok Bu. 2. Pona belum, Pona. Pona Melido kelompok 2. Pona. Yang tidak Ibu sebutkan nama masuk ke dalam kelompok 3. Oke? Silakan. Waktu mengerjakan LKPD yaitu 10 menit. Kumpulkan informasi baik dari buku, dari internet, dan dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan LKPD tersebut. Silakan. Diana. Apa ini? Apa, Bu? Ini jawabannya apa? Kayak apa ini? Najis ada Kenapa? anjing? Nggak nampak gambarnya. Di HP, Ada yang di nggak HP. jelas, Destika? Di HP. Bu Destika, mungkin bisa tampilkan LKPD-nya. Ya Bu Nah, ini Des. tugasnya apa? Susah kali ini. Ada yang nggak ngerti? Udah Bu, Silakan udah paham ditanyakan Bu. kalau nggak ngerti. Udah. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu menilai siapa saja di kelompok itu yang aktif, yang duduk manis. Sepertinya Diana duduk manis ya? Iya. Ya pemalu Bu. Diana itu malu-malu loh Bu. Oh gitu. Enggak, Bu. Kemarin lo lihat lewat aja minggir-minggir itu pas di jalan itu. Udah, kerjakan LKPD dulu. Sebentar lagi nih presentasi, waktunya nggak banyak. Bu Eli tadi tuh kelompok tugasnya apa ya? Pokoknya nggak nampak. Enggak. Jangan lupa hasil diskusinya itu dikumpulkan dan dituliskan di LKPD. Jangan sendiri yang mengerjakannya. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Nah, Bu. Udah, oke. Sudah, Bu. Oke. Udah. Sekarang cermati kembali kesempurnaan LKPD sebelum kita presentasi. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kelompok mana yang ingin presentasi? Kelompok 2 dulu kok enggak, Bu. Kelompok yang pertama presentasi nilainya lebih, ada bonusnya. Oh. Ibu ingin melihat keberanian. Kelompok mana yang pertama tampil? Kelompok 2 boleh, Bu? Boleh, silakan. Nah, mana kawannya tadi kelompok 2? Bu Kona ya sama Beli. Iya. Iya. Dari Bu saya Fona, aja yang Bu Eli. presentasikan. Saya aja ya, Bu. Bu Des, nampakkan ininya di LKPD-nya. Susah Udah juga, Bu, kelihatan kita belum? Udah. Udah ini. Udah Di kan? HP, udah. Kami Tapi kan di- ada bawa Android, Bu. Tapi di Bu Nas enggak. Entah kenapa. Oke, silakan. Saya nggak Bu Eli. nampak juga. Ya. Pulang. Kami Sinyal dari mungkin. kelompok kami dari Assalamualaikum kelompok dulu. Oh, Biasakan oh, iya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan LKPD yang kedua, yaitu najis kencing bayi, Bu. Cara Oke, silakan. menyucinya. Oke. Bagi kami cara menyucinya dengan menyiramkan dengan air yang bersih. Nah, itu aja, Bu. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Bu, nanya, Bu. Nanya, Bu. Boleh, Saya boleh. duluan, Desika Bu. dulu. Iya, ya. Itu menyucikannya pakai air apa, Bu? Pakai air yang siapa yang seperti bisa apa, menjawab? Bu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Harus dengan air yang suci lagi menyucikan, Bu. Tidak boleh Oke. dengan air mustakmal, misalnya seperti air kelapa. Itu nggak bisa, Bu. Harus dengan air suci lagi menyucikan. Oke, good. Bagus jawabannya. Siapa lagi yang ingin memberi tanggapan tentang kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi? Mungkin Pak Kumaidi? Mana Pak Kumaidinya? Kumaidi. Kalau enggak yang lain boleh juga. Siapa yang mau meluruskan masalah yang ada di LKPD itu? Yang dijawab oleh kelompok 2. Baik, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana cara menyucikan kencing bayi itu? Cara menyucikan kencing bayi itu cukup disiram dengan air yang suci lagi mensucikan, Bu. Jadi bagaimana air yang suci dan mensucikan itu air yang belum pernah dipakai, artinya air yang mustakmal. Itu, Bu. Jadi walaupun itu tidak nyampe 2 kula, itu mungkin yang penting air itu belum pernah disentuh atau digunakan atau belum pernah kena percikan dari penggunaan air yang lain, Bu. Oke. Bagus. Cara menurut kencing bayi laki-laki itu, jadi dapat kita simpulkan dari tanggapan teman, dari apa yang dijawab oleh kelompok 2 tadi, dapat kita simpulkan bahwa najis ringan atau najis ringan atau najis mukhafafah itu cara menyucikannya adalah cukup dengan memercikkan air ke tempat najis tersebut. Karena kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun itu tergolong kepada najis ringan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana yang ingin tampil satu lagi? Ayo, Pak Ikhwan. Kelompok Pak Ikhwan mungkin? Ya, Oke, silakan. Itu barang semuanya untuk kelompok 2 ya. maaf Bu, dah lupa judulnya tadi. Astagfirullahaladzim. Dia cerita aja, Bu, dari Kelompok tadi. 3, Bu. Kelompok 3 aja. Saya, Oke, Bu. kelompok 3. Boleh, silakan Bu Kumaidi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD, yaitu gambar anjing dan babi. Jadi gambar anjing dan babi ini adalah termasuk najis mughaladhah atau najis berat. Cara menyucikannya yaitu dengan cara 7 kali disiram dengan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Coba, atau sudah mengerti semuanya?
Bu, Ya, silakan. bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana cara mensucikan najis itu, Bu? Oh, kalau tidak ada air. Siapa yang bisa menjawab? Pak Hamid mungkin? Jangan Pak ini Bu. Atau yang lain? Oh, mungkin Anaknya kok Bapak. Ya. Atau Hasnan aja. Saya Bu, Hasnan saya aja. mau Oke, mencoba Kak Ena. Bu. Oke, silakan. Iya Bu, kalau tidak ada air berarti kita boleh dengan memakai tanah Bu yang dinamakan dengan tayamum Bu. Oh, begitu. Ada yang lain? Yang lain bagaimana? Sudah mengerti, Bu. Sama Bu. Pas Bu, pas. Sama Bu, pakai tanah Bu. Oh, pakai tanah, begitu. Oke. Pertanyaan dari Ikhwan tadi, bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana cara mencucikannya? Bisa menggunakan dengan sesuatu yang kasar. Kalau dengan batu itu istinja namanya, bukan menyucikan najis, akan tetapi menyucikan hadas. Ya, istinja namanya. Oh, Ini iya, bisa Bu. menggunakan misalnya daun yang kasar atau apa yang dapat menghilangkan zat warna dan baunya kalau najis mutawasyitah. Ya. Kalau najis mughalladhah itu dengan menggunakan tanah. Kalau menggunakan batu boleh nggak Bu? Batu biasanya digunakan untuk istinja. Hadas, itu mencucikan hadas ya. Oke. Mau nanya Bu, Boleh, silakan. gimana kalau udah apa namanya kan tadi nggak ada air, terus kalau dibersihkan kan mungkin pakai hal yang keras. Nah kalau baunya masih ada gimana itu Bu? Kan ada sabun, bisa pakai sabun, bisa pakai pewangi. Ya ini andai kata loh Bu, itu andai kata gitu. Oh ya. Kalau masih bau sudah dibersihkan, masih bau juga itu digolongkan kepada namanya mudarat. Karena membersihkan najis mutawasyitah itu dengan 3 cara: menghilangkan zat, sifat, dan warnanya dengan menggunakan air yang suci lagi mencucikan. Jadi kita harus cari airnya di mana. Begitu. Kebiasaan di tempat kita, insya Allah tidak pernah kekurangan air. Ya. Ya. Kalau pas kemarau Bu? Pas kemarau boleh pakai tisu. Ke sungai Bu, laut, kok air laut boleh Bu? Oke. Oh iya air laut. Oh air laut ada, boleh ada air laut. Oke. Air laut nggak pernah kering ya. Bagus jawabannya. Oke. Dari presentasi kelompok 1 dan kedua dapat kita simpulkan bahwa siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Oke, siapa? Silakan lanjut. Siapa tadi yang angkat tangan? Kita dapat mengetahui tentang Macam-macam najis ringan beserta cara menyucikannya, dan hadis najis berat atau mughalladhah beserta cara menyucikannya Bu. Oke. Itu saja. Ada yang lain yang menambahkan? Mungkin dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada? Bu, saya coba Bu. Oke, silakan. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, najis itu
terbagi 3, Bu. Yang pertama najis ringan, mukhafafah, kemudian najis pertengahan atau mutawasithah, kemudian ada najis berat, najis mughallazah. Itu, Bu. Oke, terima kasih Destika. Adapun pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran apa tujuan? Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Yang pertama, najis. Najis adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Najis terbagi kepada 3, najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughallazah. Oke. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hadas dan najis. Tentang hadas dan macam-macam hadas. Kemudian tata cara taharah. Ambilkan secari kertas nanti, tuliskan apa yang belum kalian pahami, apa yang sudah dipahami, dan kesan-pesan selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Kumpulkan sama ketua kelas, nanti kasih ke ibu, oke? Sekarang sekarang lihat buku paketnya, kerjakan soal nomor 1 sampai 5 di rumah, nanti kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mewujudkan hidup kita menjadi hamba yang bersih dan suci. Oke? Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nas yang telah tampil untuk pertama kali. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan masukannya kepada Ibu Nas? Pak Hamid ya, silakan Pak Hamid. Gimana Pak? Ada Bapak Ibu yang disampaikan? Sedikit Pak. Baik Pak Komedi, silakan. Mungkin intonasinya Bu Nas terlalu cepat ya, terlalu cepat gitu kan. Jadi apa namanya, daya tangkap anak-anak mungkin kan agak susah nantinya. Mungkin bisa diperbaiki nanti kecepatan dalam berbicara tuh. Mungkin agak lambat sedikit gitu. Jangan terlalu cepat kali. Itu aja. Kami biasa bahasa lokal, jadi. Baik. Oke, Pak Komedi. Kira-kira Pak Ikhwan ada yang disampaikan? Silakan. Oke, sama Pak seperti Pak Komedi juga tadi. Iya. Kelompok kencang Pak larinya. Iya Pak. Tadi Bu Nasalam aja belum selesai jawab, langsung dilanjutkan pelajaran ngomongnya Pak. Oh, sama anak-anak enggak seperti itu. Tunggu dulu, ini kejar waktu Pak. Ya, ada orang mengejar gitu Pak Hamid ya. Iya. Bu Syarifah gimana? Ada yang disampaikan Bu Syarifah? Silakan. Menurut saya udah mantap Pak. Keseluruhannya udah ditampilkan sama Bu Nas. Bagus menurut saya Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin karena mengingat waktu yang sangat singkat ya, sehingga Bapak Ibu kadang-kadang harus memanajemen waktu yang sangat super luar biasa. Tapi ketika pengalaman saya ikut beberapa kali lomba model pembelajaran, memang waktu yang diberikan itu tidak lebih dari 30 sampai 45 menit. Jadi kemampuan kita dalam menyampaikan indikator, pencapaian semua indikator itu sangat perlu diperhatikan, karena RPP yang kita susun itu tentunya sebuah rencana yang akan kita lakukan dalam PBM nantinya harus benar-benar sesuai, baik di kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Tentunya ketiga komponen itu tidak boleh terlepas dari kegiatan PBM yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sudah 3 orang yang tampil. Kita ada 10 orang.
Kira-kira nanti malam boleh kita lanjutkan 2 orang? Pak. Besok Boleh, ya, Pak. Besok. Kita sepakati dulu. Kalau boleh berarti nanti malam jam 20.30. Berarti sampai jam 21.30.